Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mams Dima ya teman-teman. Kembali dengan kegiatan saya setiap hari ya teman-teman. Tapi hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman kenapa saya sekuat ini dan serajin ini menjadi seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa memberikan saya support dan komen di kolom komentar ya teman-teman, supaya saya itu semakin giat, semakin bersemangat membagikan keseharian saya kepada teman-teman. Yang pertama-tama yang membuat saya bangga menjadi ibu rumah tangga itu karena ini profesi yang sangat mulia ya, mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan ibu-ibu yang memang benar-benar menjadi ibu rumah tangga. Karena kita langsung dapat pahala dari Allah, gak perlu harus mengharap gaji dari suami ya. Terus profesi ini juga harus mempunyai keahlian ya teman-teman. Mungkin nampaknya sepele ataupun nampaknya biasa aja ya, tapi sebenarnya pekerjaan ini yang paling berat karena dia menguji kesabaran kita banget teman-teman. Salah satunya yaitu mendidik anak dan mengasuh anak ya, yang paling utama itu yang paling menguji kesabaran kita banget teman-teman. Karena saya sendiri pun udah saya alami gimana rasanya menjaga anak dan mendidiknya supaya menjadi anak yang soleh. Terus saya juga bangga ya teman-teman jadi ibu rumah tangga, sekalian juga jadi juru masak atau koki untuk keluarga saya ya. Jadi saya tahu gizi dan makanan kesukaan suami dan anak saya. Gak perlu harus repot-repot untuk membeli masakan yang sudah masak, gak perlu harus repot-repot untuk mencari keluar sana kemari agar dapat memakan makanan yang bergizi. Jadi cukup saya di rumah, saya udah tahu apa yang harus saya hidangkan, saya udah tahu apa yang harus saya masak untuk anak dan suami saya. Dan saya juga bangga ya teman-teman, walaupun saya nggak sering shopping, nggak sering ke salon, tapi sangat bangga karena saya tidak mau mempersulit keuangan saya sendiri dan saya bisa menabung untuk masa depan anak saya. Jadi nggak perlu harus minder karena nggak bisa beli ini itu atau nggak bisa kesana kemari. Cukup segini aja saya sudah bangga teman-teman. Nah itu saja sih teman-teman yang membuat saya itu rajin dan selalu giat mengerjakan pekerjaan rumah ya. Selain itu juga saya rajin mengerjakan rumah itu karena saya mempunyai motivasi dari diri sendiri saja. Karena kalau melihat rumah yang bersih dan rapi itu membuat saya nyaman ya. Itu membuat kita nyaman, membuat keluarga kita nyaman. Dan gak perlu harus menunggu ya teman-teman. Kita kalau ada niat kita sekarang lakukan, kalau kita ingat sekarang ya kita lakukan, gak harus menunggu jam segini atau menunggu jam nanti. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang di luar sana, untuk ibu-ibu rumah tangga yang sama seperti saya, gak usah harus minder, banggalah jadi ibu rumah tangga. Jika kita ikhlas, balasannya pasti surga dari Allah. Jadi tersenyumlah dan berkatalah bangga jadi ibu rumah tangga. Nah itu mungkin motivasi saya ya dan kebanggaan saya menjadi ibu rumah tangga. Ya walaupun kadang-kadang nampak sepele di mata laki-laki ya, tapi kita sebagai ibu rumah tangga gak usah harus ambil pusing apa yang dibilang suami. Kalaulah memang dia merasa sepele, biarlah. Yang penting kita sebagai ibu rumah tangga melakukan tanggung jawab kita, melakukan kegiatan kita supaya diri kita nyaman. Karena saya sendiri pun kadang-kadang terucap dari mulut suami, udah ngapain, beres-beres, atau juga nanti jorok. Tapi suami gak tahu mungkin bagaimana rasanya menjadi ibu rumah tangga itu kalau melihat rumahnya berserak ya. Pasti sangat risau di hatinya dan gak tenang ya. Nah mungkin teman-teman bertanya ya hari ini tuh saya ngapain. Jadi hari ini tuh teman-teman saya mau bersihkan sawang-sawang di atas dinding kamar saya, di atas plafon kamar saya. Jadi udah hampir setahun saya tinggal di sini nggak pernah saya bersihkan ya, kecuali pas lebaran semalam itu. Jadi ini nanti kan udah mau bulan puasa ya, jadi saya mau cicil-cicil untuk membersihkan sawang-sawangnya. Jadi ini saya mulai membersihkan sawang dari
kamar saya dulu dan ruang tamu depan. Setelah ini besok lusa saya akan melanjutkan ke bagian ruangan yang lainnya. Karena kalau dilakukan sekaligus kayaknya nggak sanggup ya teman-teman, karena ini pekerjaan yang cukup ekstrim, cukup menguras tenaga ya. Ini aja saya udah hampir 2 jam lebih, kayaknya mau sampai 3 jam saya mengerjakan satu kamar dan satu ruang tamu. Karena bentar lagi mau bulan puasa, jadi saya mencicil dari sekarang ya. Takutnya nanti kalau udah pas bulan puasa saya nggak bisa, karena otomatis saya puasa dan saya takut nggak sanggup mengerjakannya teman-teman. Jadi mulai sekarang saya cicil mengerjakannya. Ya mungkin banyak yang bilang ini masih jauh hari sih, tapi ya daripada saya nggak memiliki kegiatan, saya lakukan aja ya, saya kerjakan. Ini tadi udah saya bersihin ya, udah saya turun-turunkan barang-barangnya, jadi ini saya lap-lap supaya saya bisa memasangnya di tempatnya kembali. Mungkin ini hal-hal sepele atau kerjaan-kerjaan yang sangat sederhana sih sebenarnya, tapi kalau nggak kita kerjakan juga nggak bakalan siap-siap teman-teman. Karena kalau hanya kita tunggu nanti dan nanti, akhirnya nggak terkerjakan. Jadi selagi masih kita ingat, masih ada niat di hati, ya dikerjakan. Setidaknya nggak sekaligus tapi berkuranglah kerjaan kita. Nah ini udah selesai ya, saya lap-lap, terus langsung mau saya angkat-angkat. Bayangkan teman-teman, sekuat itu saya mengangkat TV dan mengangkat si perimbat saya nanti. Itu ya alhamdulillah ya, saya diberi tenaga oleh Allah sehingga saya bisa mengerjakan semua ini. Mungkin bagi bunda-bunda ini sih biasa ya, tapi saya bangga jadi diri saya sendiri, nggak harus bermanja-manja untuk minta tolong suami. Ya sebenarnya kalau ada suami sih mau bantu ya, tapi ini posisi suami lagi kerja. Dan lanjut lagi, saya mau susun-susun barang yang sudah saya turunkan tadi ya. Jadi tadi barang-barang itu semua saya turunkan, saya keluarkan dari kamar karena sawang-sawangnya mau saya bersihkan, jadi takutnya nanti menempel ke semua barang-barang. Jadi saya turunkan semua ya. Ya hari ini jadwalnya juga mau ganti spray ya, karena udah seminggu lebih, semalam nggak sempat, jadi hari ini saya lanjutkan. Dan jangan salfok juga sama anak saya ya teman-teman. Anak saya itu juga super aktif seperti saya, nggak pernah berhenti. Jadi dari tadi itu saya mulai kegiatan, dia pun mulai juga untuk merusuhin saya atau membantu lah. Nah dari tadi itu dia jalan sana sini, nggak pernah berhenti teman-teman. Ya alhamdulillah sih ada penghibur dan ada juga teman saya. Dan bisa teman-teman lihat pemandangan satu ini, sungguh sangat indah ya. Alhamdulillah sekali, sungguh nikmat menjadi seorang ibu rumah tangga ya. Sama seperti saya ini, masih satu anak ya, tapi alhamdulillah kegiatannya itu macam 10 anak. Tapi syukur alhamdulillah masih bisa saya kendalikan, masih bisa saya kerjakan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat gimana anak saya ya memberontak karena saya merapikan mainannya. Maunya dia itu mainannya itu nggak usah dirapiin, biar aja nanti mau main lagi. Tapi namanya seorang ibu ya, nggak tenang kalau nggak melihat rumahnya itu rapi. Bayangkan saja teman-teman, itu anak saya yang super aktif dari tadi nggak berhenti, sama seperti saya bergerak, dia pun bergerak.
Dan mungkin sampai di sini dulu video saya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan motivasi dan inspirasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa teman-teman tiru. Dan kalau ada yang negatif jangan ditiru, dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur dan selalu tersenyum dalam kegiatan apapun, karena senyum adalah ibadah untuk kita. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.